pengadilan dan pemilihan umum kali ini yang paling buruk dan brutal. Part 2. Teman-teman sekalian, jadi paling tidak sebenarnya dari 4 prinsip ini, itu jelas-jelas sebenarnya mendukung apa yang disebut dengan terjadinya, terlaksananya transparansi, keadilan, dan demokrasi dalam proses politik atau pemilihan umum itu. Prinsip transparansi, keadilan, dan demokrasi dalam proses politik itu atau pemilihan umum itu memastikan bahwa setiap suara dari warga negara memiliki nilai yang sama dan juga dihormati. Teman-teman sekalian, tadi sudah dikatakan misalnya asas Luber itu. Teman-teman sekalian, terutama sekali misalnya para ahli hukum, atau yang paling penting sekarang misalnya para ahli hukum, ya, baik misalnya dari pihak yang terlibat sebagai misalnya pelaksana hakim pada apa itu yang saya sebut pada gugatan itu, ya, PT pada gugatan PDIP itu, atau misalnya ahli hukum dari pendukung misalnya PDIP atau juga misalnya dari pihak lain. Semoga sebenarnya, ya, apa yang diperdebatkan, dijelaskan misalnya di dalam pengadilan itu, prinsip-prinsip yang 4 ini benar-benar menjadi perhatian. Para hakim harus jujur kalau memang dibuktikan, ya, dan diketahui bahwa ada misalnya ketidakadilan, ada misalnya pemaksaan, ada cawe-cawe, ada misalnya yang diributkan juga misalnya tentang, ya, pelaksanaan yang lain, itu sebaiknya akui saja daripada misalnya membuat ketidakjujuran dan ketidakadilan di dalam proses pengadilan. Teman-teman pendengar sekalian, terutama sekali yang sebenarnya mengerti dan memahami hukum, saya sangat mengharapkan sebenarnya ke depan para ahli hukum itu benar-benar bertanggung jawab dan tahu fungsinya. Bagaimana misalnya semua itu berupaya untuk bisa menegakkan keadilan dan kesetaraan dan penghargaan pada hak asasi. Teman-teman sekalian, syarat yang berikutnya itu sebenarnya saya coba sedikit jelaskan juga tentang syarat pelaksanaan demokrasi dan hak asasi dengan benar. Teman-teman sekalian, apa yang saya kemukakan tadi dan juga yang akan saya kemukakan berikutnya, sebenarnya ini adalah prinsip yang berlaku secara universal. Saya pikir juga Indonesia melakukan apa yang saya kemukakan ini. Jadi syarat pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan asasi dan kebenaran, saya akan mencoba bahwa ada beberapa syarat itu. Yang pertama adalah ada terjadinya atau berlakunya pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dalam semua proses mulai dari awal. Tidak ada misalnya perencanaan, bagaimana misalnya supaya semua pemerintahan dari pusat sampai daerah itu, ya, sudah dilakukan model-model pemaksaan, ya. Jadi pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab sebenarnya itu salah satu syarat utama bagaimana misalnya pemilihan itu bisa dilakukan oleh para pejabat itu secara bertanggung jawab. Jadi harus ada informasi publik yang tersedia dengan baik dan jujur, dari aksesnya juga mudah bagi semua warga negara. Syarat yang kedua adalah kehadiran sistem hukum yang kuat. Ya, ingat teman-teman, ini ya para ahli hukum, ini menjadi syarat juga yang sangat penting dipahami, dilaksanakan. Jadi kehadiran sistem hukum yang kuat ini itu berarti sebenarnya ada independensi, ada efektivitas sebagai kunci dalam menegakkan demokrasi dan asasi manusia. Ingat bahwa masalah demokrasi dan asasi manusia itu ini menjadi sebenarnya kunci penting di dalam pelaksanaan demokrasi dan di dalam pelaksanaan demokrasi dalam pengadilan.
Jadi hukum harus berlaku adil untuk setiap orang dan harus diperlakukan sama di mata hukum. Sekarang begini, apakah misalnya yang dipercarakan sekarang oleh PDIP itu tentang misalnya ya keputusan Mahkamah Konstitusi yang memberi keistimewaan pada Raka, Buming Raka itu sebenarnya tidak melanggar apa yang disebutnya dengan ya prinsip menegakkan demokrasi dan hak azazi, di mana ya semua orang diperlakukan sama di mata hukum. Apakah misalnya penetapan itu sebenarnya memang adil? Apakah tidak ada misalnya keistimewaan yang terjadi di sana? Teman-teman sekalian, terutama sekali para ahli hukum, cobalah pertimbangkan ini dengan adil dan jujur. Ya, saya pikir ini walaupun misalnya dikatakan oleh misalnya ya kemarin misalnya dikatakan oleh para hakim ya yang pendukung 02 selalu mengatakan itu tidak ada. Apakah misalnya Anda juga mengatakan itu secara adil dan jujur dalam hati nurani Anda bahwa memang tidak ada perlakuan yang dikatakan misalnya perlakuan yang berbeda untuk setiap orang, ada peraturan yang berlaku. Yang ketiga adalah apa yang disebut dengan prinsip partisipasi publik yang aktif. Partisipasi publik yang aktif itu adalah di mana warga negara harus memiliki akses yang memadai untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk ya dalam pemilihan umum, pemilihan wakil rakyat dan diskusi publik. Masyarakat sipil yang kuat harus memiliki kesempatan untuk bisa berpartisipasi dan memastikan bahwa suaranya atau suara warga itu didengar. Jadi teman-teman sekalian, kemarin itu kan jadi permasalahan juga. Mengapa misalnya tidak ada pembahasan tentang ya pelaksanaan pemilihan umum itu misalnya di DPR? Apakah kalau misalnya sekarang ini misalnya tidak selesai atau katakan misalnya masyarakat dan PDI tidak ya menerima hasil dari pengadilan yang sekarang berlaku ini, apakah mungkin memang mereka tidak ada kesempatan atau tidak hak untuk bisa misalnya melakukan ya pengadilan yang disebut misalnya dengan pengadilan apa ya di DPR, hak angket. Saya sebenarnya mengharapkan PDI dan yang lain itu tetap berjuang untuk bisa bagaimana supaya misalnya pelaksanaan umum itu paling tidak untuk hari ini untuk kali ini benar-benar berupaya supaya misalnya ya keadilan itu bisa ditegakkan dan ya hampir banyak sekali misalnya para ilmuwan mengatakan bahwa ya pengadilan dan pemilihan umum kali ini yang paling buruk dan brutal. Lalu apa jawaban para ahli hukum untuk bisa menjawab ini? Apakah dikatakan tidak ada itu? Teman-teman sekalian, prinsip yang berikutnya adalah kebebasan berpendapat. Teman-teman sekalian, kebebasan berpendapat dan bukan hanya misalnya dari masyarakat tapi juga dari pers itu merupakan kebebasan bicara ya. Yang penting kebebasan berbicara, kebebasan berserikat dan berkumpul adalah hak azazi yang penting. Media, para wartawan ya yang independen dan bebas dari tekanan politik sangat diperlukan untuk bisa menjamin terjadinya pemilihan umum yang luber itu. Yang berikutnya yang kelima adalah perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Di Indonesia mungkin ini memang tidak terlalu jadi masalah. Tapi yang dimaksud dengan perlindungan terhadap hak minoritas adalah demokrasi sejati, memastikan perlindungan dan pelaksanaan yang baik terhadap hak minoritas. Setiap individu, ya setiap kelompok atau komunitas harus dihormati dan dilindungi tanpa ada diskriminasi. Yang keenam adalah pengawasan dan akuntabilitas. Pada prinsip keempat ini menekankan bagaimana misalnya mekanisme pengawasan itu terjadi secara independen
terhadap lembaga pemerintahan, termasuk mekanisme untuk audit, ya, dan transparansi keuangan. Ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Saya tidak tahu apakah ada pertanggungjawaban misalnya kemarin itu dengan bagi-bagi sembako, termasuk misalnya di depan istana negara. Coba sama-sama dipikirkan. Dan yang berikutnya yang ketujuh adalah perlunya pendidikan kewarganegaraan yang efektif. Maksudnya ini di dunia pendidikan, terutama sekali misalnya bukan hanya di hukum, tapi semua ya mahasiswa seharusnya mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang efektif ini, supaya masa depan pelaksanaan hukum di Indonesia itu bisa terjadi dengan melakukan penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi dan azazi manusia. Teman-teman sekalian, para pendengar yang baik hati, saya terutama sekali sebenarnya mengharapkan bagaimana misalnya para mahasiswa di Fakultas Hukum benar-benar mencoba memahami makna hukum itu bukan hanya bersifat formalitas, tapi juga misalnya memahami tentang konteksnya, memahami tentang makna terdalam dari hukum itu. Dan yang berikutnya di sini yang kedelapan adalah perlindungan hak azazi manusia. Jadi hak azazi manusia yang mendasar seperti hak atas kehidupan, hak atas kebebasan, dan hak untuk memperoleh atau martabatnya dihargai dan dijamin, dilindungi oleh undang-undang, itu menjadi salah satu syarat yang terakhir dan penting dalam menjaga bagaimana supaya misalnya pemilihan umum itu bisa berlaku dengan jujur dan adil. Saya pikir untuk bagian ini sudah terlalu panjang saya kemukakan. Nanti ada bagian-bagian terakhir yang saya coba untuk misalnya mengakhiri kuliah kita atau diskusi kita tentang permasalahan yang berkaitan tadi yang judulnya saya katakan ya menunggu keadilan pada hasil gugatan PDIP di Pengadilan Tata Usaha Negara. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.